warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran, baik dari segi pelanggaran norma agama maupun norma sosial. Norma agama, kita sebagai umat Islam, norma agama Islam kita adalah berlandas pada kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa sifat dasar manusia salah satunya adalah berbuat keburukan. Jadi, kecenderungan manusia berbuat buruk itu pasti ada. Di samping itulah, manusia diciptakan dari unsur tanah, yang dimana unsur tanah tersebut bersifat duniawi, sehingga manusia secara fisiknya lebih cenderung kepada dunia dan materi. Dan inilah yang sering memicu manusia berbuat dosa dan maksiat. Baiklah, sedangkan norma sosial itu orangnya tidak mau tahu. Di sini orang yang tidak mau tahu itu orang yang tahu aturan hukum ini tapi tetap dilanggar dan diabaikan. Biasanya orang-orang seperti ini merasa hukum telah menjadi hambatan suatu pencapaian dia untuk melakukan sesuatu. Kedua, tidak mampu mengendalikan dirinya. Di sini, sabar adalah sebagian dari iman. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri ini, orang yang tidak sabar, sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya, emosinya dalam melakukan sesuatu. Biasanya, perbuatan melanggar hukum pada orang seperti ini, orangnya tidak berpikir panjang dan tidak memikirkan apa akibat yang terjadi setelah mereka melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, niat jahat. Niat jahat ini, mereka menghalalkan semua cara agar mereka mencapai tujuannya. Orang seperti ini biasanya akan melakukan perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Mencari celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan bisa menjadi harta karun bagi orang yang seperti ini. Orang seperti ini juga, dia tidak segan-segan untuk menganiaya seseorang yang tidak dia sukai atau ia pandang sebagai ancaman bagi dirinya. Jadi dia melakukan semua hal agar mereka puas dengan apa yang mereka mau. Keempat, sudah terbiasa. Orang yang sudah terbiasa melanggar hukum ini, dia akan terus melakukan pelanggaran hukum. Meskipun dia sudah pernah dipenjara, mendapat ganjaran berupa tahanan beberapa hari, tahanan beberapa tahun, tapi mereka tetap melakukan itu. Bukannya mereka sadar, malah mereka makin paham dan makin mahir untuk melakukan pelanggaran hukum lainnya. Orang seperti ini sudah memperhitungkan akibat yang akan diterima apabila ia melanggar hukum dan perbuatan itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Kelima, adanya kesempatan. Di sini, adanya kesempatan yang dimaksud adalah mereka melihat suatu objek yang di sekitarnya itu tidak ada siapa-siapa. Terus dia bisa melakukan kesempatan ini dan dia melakukan pelanggaran ini seperti mencuri, mengkritik, membegal, dan lain-lain. Yang keenam, tergoda. Seseorang melanggar hukum karena tergoda akan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Padahal ia tahu betul perbuatan yang akan dilakukannya adalah melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dengan alasan tergoda ini bisa berkombinasi dengan alasan-alasan yang lain. Yang ketujuh, merasa selalu benar. Orang ini sering mengabaikan nasihat orang lain dan selalu mencarikan alasan-alasan bagi pembenaran perbuatannya. Meskipun dia telah ditunjukkan adanya aturan lain dari aturan hukum yang dipahaminya. Bagaimana cara manusia untuk kembali kepada hakikatnya sebagai seorang manusia? Yaitu dia harus memahami bahwa manusia tidak diciptakan kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari ayat tersebut, manusia harus menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia bisa mengetahui hal ini, maka manusia bisa mengontrol kegiatannya untuk bisa bernilai ibadah. Berbuat kebaikan itu adalah ibadah, berbuat amal soleh adalah ibadah, berserah diri itu juga ibadah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka dari ayat tersebut dapat kita simpulkan, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini agar mereka menyebarkan perbaikan-perbaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Jika ini dijalankan oleh semua orang, maka manusia akan selalu dilindungi dan dikelilingi dengan kebaikan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.